Shalom sahabat GKI dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Markus Hadinata saat ini melayani dengan basis pelayanan di GKI Perniagaan. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah topik tentang kepemimpinan dengan judul Task or People Oriented. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur kami saat ini bersama-sama masih diberikan kesempatan, nafas kehidupan untuk menjalani hari ini. Kami hendak belajar kembali dari firman Tuhan. Dan kami saat ini membuka hati kami. Kiranya Engkau berbicara kepada kami. Berikan kami hikmat, berikan kami penerangan dari Roh Kudus. Agar firman-Mu ini dapat kami mengerti, mengubahkan cara pikir, pola pandang, hati kami, dan juga mengarahkan hidup kami kepada kebenaran. Berfirmanlah, kami mendengar, siap mendengarnya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan membaca Alkitab kita dari kitab Nehemia pasal 5. Terdengar keluhan keras dari rakyat dan para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berkata, kami serta anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak. Kami harus mendapat gandum, supaya kami bisa makan dan hidup. Ada pula yang berkata, ladang, kebun anggur, dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada masa kelaparan. Juga ada yang mengatakan, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa dan anak-anak kami sederajat dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Bahkan beberapa anak perempuan kami harus kami biarkan dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Mendengar keluhan mereka dan berita-berita itu, aku menjadi sangat marah. Setelah mempertimbangkannya baik-baik, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, kamu masing-masing telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu, kuadakan sidang jemaah yang besar terhadap mereka. Kataku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dijual lagi kepada kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Aku berkata lagi, tidak patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus hidup dalam takut akan Allah kita, supaya terhindar dari cercaan bangsa-bangsa musuh-musuh kita? Juga aku, saudara-saudaraku, dan anak buahku telah meminjamkan uang dan gandum kepada mereka. Biarlah kita hapuskan utang mereka itu. Kembalikanlah hari ini juga kepada mereka ladang, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Juga hapuslah utang mereka, yakni uang, serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu pinjamkan kepada mereka. Jawab mereka, kami akan mengembalikannya dan tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh orang-orang itu bersumpah untuk menepati janji mereka. Aku juga mengebaskan lipatan bajuku sambil berkata, begitulah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebaskan Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi melarat. Seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Rakyat pun menepati janjinya itu. Sahabat GKI yang dikasihi oleh Tuhan. Bicara soal kepemimpinan seperti apakah yang biasanya orang ikuti? Ada dua hal. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang tahu kemana mereka pergi. Mereka bisa memberikan arah, pimpinan, visi yang jelas kemana mereka akan membawa pengikutnya. Inilah bicara soal visi. Tetapi yang kedua adalah
juga bicara soal pemimpin yang care, pemimpin yang peduli pada kesejahteraan orang-orang yang dia pimpin. Kita melihat dalam kitab Nehemia pasal 5 tadi, ada seorang pemimpin bernama Nehemia. Nehemia semula terpanggil untuk membangun kembali reruntuhan tembok kota Yerusalem. Tetapi ada satu hal yang luput, yaitu adanya ketidakadilan sosial di antara bangsa Israel sendiri. Dan Nehemia ketika mendengar berita itu, dia menjadi sangat marah. Dia sangat concern. Dia sangat peduli bagi orang-orang miskin yang dieksploitasi. Bukan oleh orang asing, bukan oleh penjajah, tetapi ironisnya orang-orang ini dieksploitasi oleh sesama bangsanya sendiri. Semula Nehemia begitu fokus membangun tembok kota Yerusalem, tapi kemudian melihat realitas sosial yang ada, kemudian hatinya tercelikkan bahwa ternyata ada yang luput, yaitu perhatian terhadap orang-orang Israel yang miskin, yang tertindas dan dieksploitasi oleh sesama bangsanya sendiri. Dan melihat hal ini, Nehemia mengambil sebuah tindakan yang konkret untuk menolong mereka. Saudara, sahabat GKI dimanapun Anda berada, pemimpin yang sejati memang di satu sisi dia care, dia peduli pada tujuan-tujuan. Seperti Nehemia, tujuannya adalah membangun kembali tembok kota Yerusalem. Tetapi tidak cukup seorang pemimpin hanya memiliki kepedulian pada tujuan atau visi, tetapi juga dia harus care terhadap orang-orang yang dia pimpin. Dan dalam Perjanjian Baru, salah satu contoh pemimpin yang begitu peduli, yang mengasihi orang-orang yang dia pimpin adalah orang yang bernama Paulus. Saya mengajak kita kembali membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang keempat. Di sana Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus demikian. 2 Korintus 2 ayat 4. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan pedih, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Paulus memang fokus pada panggilan, misinya itu penginjilan, terutama bagi orang-orang non-Yahudi. Tapi juga dia punya hati terhadap orang-orang yang dia beritakan Injil. Dia dikatakan di sini sangat cemas, pedih dengan mencucurkan banyak air mata. Ini menunjukkan betapa besarnya kasihnya, care-nya terhadap orang-orang yang dia beritakan Injil, orang-orang yang dipimpinnya. Jadi, kembali ke judul perenungan hari ini, task oriented or people oriented. Tentu saja kita tidak hanya bisa menekankan salah satunya saja. Kalau kita hanya menekankan task oriented, orang-orang bisa tertekan, orang-orang bisa merasa kering, orang-orang menjadi jauh dari sang pemimpin, hanya tugas, tugas, dan tugas. Tetapi juga mengabaikan tugas juga tidak bijak, karena tugas harus dikerjakan, harus diselesaikan, ada target-target yang harus dicapai. Tetapi pemimpin yang sejati tidak hanya memperhatikan task atau tugas, tetapi juga bagaimana dia care terhadap orang-orang yang dipimpin, bagaimana dia peduli akan perasaan mereka, bagaimana dia peduli untuk mengembangkan orang-orang yang dia pimpin. Jadi, task or people oriented, maka sejatinya kita tidak usah membuat dikotomi, tapi keduanya penting yang harus ada dalam diri seorang pemimpin, terutama bagaimana dia care, peduli akan kesejahteraan, akan situasi, akan kehidupan orang-orang yang dia pimpin. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh berbicara pada kami hari ini. Seringkali kami hanya menuntut orang mengerjakan tugas demi tugas yang tidak ada habisnya, dan termasuk juga di gereja, sehingga kami lupa untuk membangun relasi dengan orang-orang yang kami pimpin. Entah itu adalah sesama rekan kerja, rekan sepelayanan, ataupun di kantor kami punya karyawan, atau di rumah, atau dimanapun. Kerap kami lupa untuk membangun relasi, untuk menaruh kepedulian terhadap situasi yang
dihadapi oleh orang-orang yang kami pimpin. Ampuni kami. Mulai hari ini ya Bapa, berikan kami hati seperti hati-Mu, yang tidak hanya memberikan tugas perutusan bagi para murid, tapi juga Engkau menyentuh hati mereka. Engkau peduli terhadap keadaan mereka, dan Engkau menopang, Engkau memimpin, Engkau menggait, mendampingi, memberikan Roh Kudus untuk memampukan murid-murid dalam mengerjakan tugas panggilan misinya. Jadikan kami sebagai pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang tidak hanya task oriented saja atau people oriented saja, tetapi yang bisa menyeimbangkan keduanya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.